Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. My name is Dwi Cahaya Harsani. I'm from English Education Department. And in this video, I wanna show you how to teach online learning in this pandemic era. And I wanna teach class junior high school. In this video, I wanna use a grammar translation method. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena metode grammar translation method ini menurut saya adalah salah satu metode yang mudah untuk diaplikasikan dan dipahami untuk siswa sekolah menengah pertama. Dalam metode ini, guru dapat menyampaikan sebuah materi dari bahasa target ke bahasa ibu atau sebaliknya, dari bahasa ibu ke bahasa target. Jadi, ketika guru menjelaskan soal atau materi tentang part of speech, grammar, sentence atau yang lainnya, ini mudah dipahami oleh siswa. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran yang saya buat untuk kelas sekolah menengah pertama. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you today? I hope you always happy and you have good day today. Okay, before we start our study, let's pray together. Pray, start now. Finish. Okay, today I will show you about the new material. Hari ini Miss akan melanjutkan materi kita tentang verb. Apa itu verb? Do you know verb? I can hear you. Okay? Let's start our study. Verb is an important part of English language. Without them, sentence would not have any action. Verb adalah hal yang terpenting dalam bahasa Inggris. Tanpa verb, bahasa Inggris tidak akan berarti atau tidak akan beraksi dalam sebuah kalimat. In this material, we will get a definition what a verb, what a types of verb, and example of each. Nah, di materi kali ini kita akan belajar apakah itu verb, bagaimana definisi verb, dan apa saja tipe dari verb. Oke, pertama. Okay, the definition of verb. Verb is a word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as her, become, and happen. Jadi, verb adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu aksi, suatu kegiatan, atau suatu kejadian, dan untuk memprediksi kejadian dalam suatu kalimat, seperti mendengar, menjadi, atau hal yang sedang berlaku. Dan selanjutnya, okay guys, so there are 6 types of verbs. Ada 6 tipe dari verbs atau kata kerja. Yang pertama adalah action verbs. Most verbs are action verbs, also called dynamic verbs. Is things you can do, things you can ask someone to demonstrate. Yaitu kebanyakan kata kerja adalah kata kerja tindakan, juga disebut kata kerja dinamis, yaitu hal-hal yang dapat Anda lakukan, hal-hal yang dapat Anda minta untuk ditunjukkan oleh seseorang. For example, from action verb is she accepted the job offer, yang artinya dia menerima tawaran pekerjaan. Dalam kalimat ini, dia perempuan menerima atau melakukan suatu tindakan, yaitu menerima tawaran pekerjaan. As you can see, action verb perform on action. Here is a list of other common action verb. There is ask, beg, build, carry, help, jump, and play. Seperti yang Anda lihat, kata kerja tindakan melakukan suatu tindakan. Berikut ini adalah daftar kata kerja tindakan umum lainnya. Misalkan tanya, panggang, bangun, bawa, tolong, lompat, dan mainkan.
And the second is linking verbs. Yang kedua ada linking verbs. The next most popular type of verbs are linking verbs. These verbs do not express action. Rather, they connect subject to the additional information that's about to come. To be verbs are typically linking verbs. These are verbs like I'm, is, are, and were. For example, we check. Linking verb adalah jenis kata kerja terpopuler berikutnya. Ini adalah kata kerja penghubung. Kata kerja ini tidak mengungkapkan tindakan. Sebaliknya, mereka menghubungkan subjek dengan informasi tambahan yang akan datang. Menjadi kata kerja biasanya menghubungkan kata kerja. Ini adalah seperti contohnya am, is, are, dan were. For example, Damien is an expert craftsman. Atau Damien adalah pengrajin yang ahli. I am Jennifer. Saya adalah Jennifer. And the car was here. Mobil itu ada di sini. And some verbs are strictly linking verb here short list. There are am, are, become, being, has, is, seems, was, and were. And then the third is transitive verbs. What is transitive verbs? A transitive verb expresses an action directed towards a person. Place or things. The action expressed by a transitive verb passes from the door of the subject to the receiver of the action. Words that receive the action of a transitive verb are called object. Jadi, kata kerja transitif mengungkapkan tindakan yang diarahkan kepada seseorang, tempat, atau benda. Tindakan yang diekspresikan oleh kata kerja transitif berpindah dari pelaku atau subjek ke penerima tindakan. Kata-kata yang menerima tindakan dari kata kerja transitif disebut objek. Marilah kita lihat beberapa contoh lagi. Di situ teman-teman akan melihat pola yang sama subjek, kata kerja, objek langsung, dan lainnya. For the example is, Mary drove the car. Atau, Mary mengendarai sebuah mobil. Sam wants a bike. Atau Sam ingin bersepeda. Yang terakhir, Aileen wrote a poem. Atau Aileen menulis puisi. Okay, let's continue. The fourth is helping verbs. What is helping verbs? Helping verbs exactly what it seems like they should do. They help. That is, they help the main verb of the sentence by extending its meaning. Jadi, kata kerja pembantu persis seperti apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka membantu. Artinya, mereka membantu kata kerja utama dengan memperluas maknanya. Mari kita lihat contoh kata kerja helping verbs yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, I have been there before. Helping verbnya di sini adalah have, yang artinya saya pernah ke sana sebelumnya. Selanjutnya, I am walking to the store. Helping verbnya di sini adalah am. Dan yang ketiga, we are reading the book together. Yang artinya kami membaca buku itu bersama. Di sini helping verbnya adalah are. Okay? Are you understand? We will continue about stative verbs. Stative verbs ini adalah verb jenis kelima. Stative verbs are much subtler and more difficult to identify as verbs.
They describe a position or state of being. They have no duration, no beginning, and no end. They do not show any action. So if Simon tells you to do one, it is practically impossible for him to know whether or not you are doing it. Di sini saya akan mengambil contoh tentang Simon ya, supaya kita lebih jelas untuk mempelajarinya. Kata kerja statif jauh lebih halus dan lebih sulit diidentifikasi sebagai kata kerja. Ini adalah more difficult verbs. Mereka menggambarkan posisi atau keadaan. Mereka tidak memiliki durasi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Mereka tidak menunjukkan tindakan apapun. Jadi misalkan ya, Simon menyuruh Anda melakukannya. Secara praktis, mustahil baginya untuk mengetahui apakah Anda melakukan atau tidak, karena Simon hanya menyuruh. Okay, the example of static verb is you deserve everything you get in life. Di sini, static verb-nya adalah deserve, yang artinya Anda berhak mendapatkan semua yang Anda dapatkan dalam hidup. Contoh yang kedua, Jane dislikes humidity, yang artinya Jane tidak menyukai kelembapan. Di sini stative verb-nya adalah dislike. Contoh lainnya ada she has eating contest. Di sini stative verb-nya adalah had, yang artinya dia benci kontes makan. And then kata kerja selanjutnya ada intransitive verbs. A verb which doesn't need an object to make complete sense is called an intransitive verb. An intransitive verb expresses action or tells something about the subject without the action passing to a receiver or object. It can stand alone in the predicate because its meaning is complete. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk memahami sepenuhnya. Kata kerja intransitif ini mengungkapkan tindakan atau menceritakan sesuatu tentang subjek, tanpa tindakan yang diteruskan ke penerima atau objek. Bisa berdiri sendiri dalam predikat karena maknanya lengkap. Contoh kalimat dari kata kerja intransitif ini adalah Mr. Baker jogs every day. Mr. Baker jogging setiap hari. Atau the weak hunter was hiding. Atau pemburu jahat itu bersembunyi. Okay guys, that's all our material about the 6 type of verbs. I hope you can learn again about this material in home. Nah, sebagai penutup kita, Miss ingin kalian mempelajari lagi tentang verb ini di rumah. Dan kita akan lanjutkan materi ini di minggu depan. See you next time guys. Thank you. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Miss lewat WhatsApp atau room Google Classroom yang telah Miss siapkan. Bye. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi video yang telah saya buat untuk pengajaran sekolah menengah pertama. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembelajaran yang saya buat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.